Agama Islam kelas 12-11 dan yang saya sayangi teman-teman kelas 12-11. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang mana telah mempertemukan kita pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam yang kita curahkan kepada baginda besar kita Nabiullah Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan perkembangan peradaban Islam di dunia dari kelompok 5. Sebelum itu, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safiatul Azhara, absen 26. Saya Syifa Safira, absen 29. Saya Tihania Safira Syafiana, absen 21. Saya Hana Oktaviani, absen 11. Saya Ria Dima Widyaningrum, absen 24. Saya Sabita Renat Rikaya, absen 31. Saya Zanina Hanaf Faruzi, absen 34. Nah, selanjutnya pemateri 1 yang akan menjelaskan bagiannya. Skip dong. Pemateri 1 yang akan menjelaskan apa ya? Jadi ya, sedikit kita masuk ke materi tentang pengertian peradaban terlebih dahulu. Jadi, masyarakat Indonesia itu lebih mengenal peradaban itu sebagai kemajuan baik dalam hal budaya, nilai-nilai, teknologi, ilmu pengetahuan, atau yang lainnya. Sementara, menurut secara lebih umum, peradaban itu adalah kumpulan bentuk kemajuan identitas terluas yang berhasil dicapai dan juga diraih khususnya oleh umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, baik itu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lainnya. Baik itu dalam bentuk fisik seperti bangunan, jalanan, ataupun infrastruktur, dan juga maupun dalam bentuk non-fisik seperti nilai-nilai, tatanan, budaya, dan lain sebagainya. Dalam konteks Islam, peradaban itu sendiri bukan hanya sebagai aspek lahiriah ataupun bukan hanya sebagai tentang infrastruktur pembangunan, tetapi lebih dalam lagi, yaitu tentang sifat lahiriah ataupun nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Adapun dalam konteks Islam, peradaban Islam itu mengandung nilai-nilai moral yang bersumber dari agama Islam. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 yang akan dibacakan oleh rekan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad-dina indallahil Islam wa ma khalaqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, jadi ayat ini secara tegas menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama dalam arti sempit, melainkan sistem hidup yang menyeluruh, yang menjadi fondasi utama bagi lahirnya peradaban Islam, bagi peradaban manusia yang benar dan mulia. Maka peradaban Islam bukan hanya unggul dalam aspek budaya maupun teknologi, tetapi lebih utama lagi dalam hal yang membentuk manusia yang berakhlak, bertauhid, dan menjalankan kehidupan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Sudah tegas dalam Quran surat Ali Imran yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhai Allah, dan Islam itu bukan hanya diartikan secara sempit, tetapi Islam itu membangun nilai-nilai moral dari diri kita. Selanjutnya adalah periode peradaban perkembangan agama Islam. Jadi peradaban Islam ini itu mengalami periode ataupun tingkatan-tingkatan sejarah yang rumit dan juga kaya, teman-teman. Kurang lebih ada 3 periode. Di sini ada periode klasik, pertengahan, dan juga
ditandai dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, sosial, budaya yang pada waktu itu juga sedang berdiri ataupun pada masa pemerintahan dari dinasti Abbasiyah dan juga Umayyad. Selanjutnya adalah periode pertengahan. Ini pada tahun 1250 Masehi hingga 1800 Masehi, di mana ditandai dengan adanya kemunduran umat Islam, baik itu dalam segi kehidupan apapun, sosial, ekonomi maupun budayanya. Dan di sini juga terdapat munculnya 3 kerajaan Islam yang besar, yaitu Utsmani, Mughal, dan juga Safawi. Selanjutnya adalah periode modern pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Periode ini ditandai dengan adanya kesadaran umat muslim akan pentingnya memahami perkembangan budaya, perkembangan agama Islam. Jadinya periode ini mengembalikan Islam kepada masa kejayaannya. Jadinya peradaban Islam itu yang akan kita bahas itu di dunia banyak sekali teman-teman, termasuknya di benua Asia, nanti juga ada benua Amerika, Afrika, bahkan Eropa. Tetapi kita akan spesifik lebih bagian saya yaitu benua Asia. Jadinya benua Asia itu adalah benua yang sangat luas teman-teman, ada Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, dan lain sebagainya. Peradaban Islam di benua Asia ini itu Islam masuk pada abad ke-7 dan terus berkembang di berbagai wilayah, termasuk Indonesia sendiri. Terdapat 3 faktor kenapa sih Islam itu dapat berkembang khususnya di benua Asia itu secara cepat dan juga pesat. Yang pertama adalah ekspansi militer. Penaklukan oleh pasukan-pasukan Muslim dengan tujuan awalnya sebenarnya hanyalah untuk memperluas pengaruhnya baik dalam bidang politik dan juga militer. Tetapi secara tidak langsung mereka juga menyebarkan nilai-nilai dan juga moral-moralnya, sehingga banyak negara ataupun penduduknya yang ditaklukkan tersebut menjadi masuk Islam, sehingga Islam jauh lebih mudah berkembang. Selanjutnya adalah perdagangan. Banyak pedagang Muslim, khususnya pedagang dari Gujarat, itu memanfaatkan jalur laut dan juga jalur darat untuk ke perdagangan, termasuk di benua Asia sendiri, lebih spesifiknya di Indonesia. Banyak yang singgah di Indonesia untuk berdagang, tetapi mereka bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa nilai-nilai, moral-moral, bahkan juga menyebarkan agama mereka ke penduduk sekitar. Setelah itu juga melalui para ulama dan tokoh agama yang menyebarkan agama Islam. Di sini ulama, sufi, tokoh-tokoh ilmuwan itu membawa pengaruh penting dalam perkembangan agama Islam khususnya di benua Asia. Contohnya adalah Wali Songo yang ada di Jawa seperti Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada juga bukti-bukti peradaban Islam di benua Asia itu seperti adanya kerajaan-kerajaan Islam, terus juga ada pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti di Baghdad, Aceh, dan lain sebagainya. Bahkan pusat-pusat keilmuan di Asia itu pernah dijadikan sebagai pusat yang dihormati dan juga disegani di seluruh dunia. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan Islam di Pakistan. Pakistan ini termasuk di benua Asia, spesifiknya adalah Asia Selatan. Jadi Pakistan ini itu adalah negara yang memisahkan diri dari India, teman-teman. Islam masuk ke wilayah Pakistan melalui India pada abad ke-13 hingga abad ke-15 dan berkembang pesat melalui kerajaan-kerajaan Islam. Jadi sebelum kita masuk ke lebih spesifiknya lagi, Pakistan itu berdiri itu bersamaan dengan perjuangan rakyat India, teman-teman. Jadinya pada masa penjajahan Inggris, umat Islam itu juga ikut berjuang untuk mendirikan negaranya sendiri, termasuk Pakistan ini sendiri. Nah, pada akhirnya pada bulan Maret Agustus 1947, Inggris itu mengakui 2 konstitusi ataupun 2 negara, yaitu Pakistan dan juga India sendiri. Selain itu juga ada bukti-bukti peradaban Islam di benua Pakistan adalah masjid, terus juga ada bangunan sejarah, karya sastra, dan juga munculnya tokoh-tokoh ilmuwan seperti Muhammad
sebagai pendiri bangsa, dan pada waktu itu juga dia langsung diangkat sebagai gubernur dari Pakistan itu sendiri. Ini adalah arti penting Pakistan dalam sejarah Islam. Jadi Pakistan ini membawa dampak yang besar terhadap perkembangan Islam khususnya di benua Asia, karena hampir 97% warga Pakistan itu adalah berpenduduk dengan agama Muslim, bahkan hingga saat ini. Ini arti penting negara Pakistan dalam sejarah dan perkembangan Islam disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah perjuangan politiknya berlangsung dalam waktu yang sama dengan perjuangan Hindu di India. Jadinya pada masa penjajahan, India dan juga Pakistan ini sama-sama ingin mendirikan negaranya sendiri. Pakistan ingin mendirikan negaranya sendiri karena dia ingin bebas dan juga lebih damai lagi untuk menanamkan nilai-nilai Islam itu ke masyarakatnya tanpa ada dominan dari masyarakat Hindu. Selanjutnya adalah Pakistan berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat dan berhasil melahirkan lembaga pengajian Islam dan intelektual Islam berkali dari internasional. Jadinya di sini banyak tokoh-tokoh ilmuwan cerdas yang lahir di Pakistan yang membawa pengaruh besar terhadap Islam itu sendiri. Contohnya adalah Muhammad Iqbal dan juga Fazlur Rahman. Di sini terdapat lembaga dan pendidikan Islam di Pakistan yang membawa menjadi faktor utama perkembangan Islam di Pakistan lebih cepat. Yang pertama adalah universitas, meliputi Universitas Punjab Lahore, merupakan universitas tertua dan juga paling utama di Pakistan karena sudah berdiri pada tahun 1882. Lalu juga ada Universitas Baluchistan. Ini terletak di Baluchistan, di wilayah Baluchistan, menjadi pusat pendidikan utama di wilayah tersebut. Dan juga Universitas Pertanian Faisalabad. Ini adalah universitas yang khusus mempelajari tentang studi-studi pertanian dan juga ilmu-ilmu yang terkait pertanian. Lalu juga ada lembaga kajian Islam, kurang lebih ada 5. Jadinya dari 5 lembaga tersebut ini sebenarnya inti dari tujuan pendiriannya itu hampir sama, yaitu adalah mempromosikan baik itu studi kasus, ilmu pengetahuan, teknologi dari Pakistan itu ke seluruh dunia, dan juga menjadi sarana forum diskusi bagi para ahli-ahli untuk berdiskusi tentang suatu hal. Contohnya adalah Pakistan Philosophical Congress, di mana lembaga ini bertujuan untuk mempromosikan studi kasus sekaligus forum bagi para ahli-ahli untuk membahas tentang isu filosofis. Selanjutnya adalah Yayasan Ilmu Pengetahuan Pakistan, International Iqbal Forum Lahore. Ini adalah lembaga yang khusus menjelaskan dan juga menyediakan tentang ilmu-ilmu dari Muhammad Iqbal. Selain itu juga International Islamic Philosophical Association. Lalu yang kelima, West Pakistan Urdu Academy Lahore. Ini adalah suatu lembaga yang memang bertujuan untuk memperkenalkan bahasa Urdu sebagai bahasa nasional dari negara Pakistan. Selanjutnya adalah ilmuwan Muslim Pakistan. Kurang lebih ada 5 di sini. Yang pertama adalah Muhammad Iqbal pada tahun 1873 hingga 1938. Jadi Muhammad Iqbal ini adalah seorang penyair, filsuf dan juga seseorang yang cerdas yang membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam di Pakistan itu sendiri. Dia terlahir dari keluarga Islam yang mampu mendorong dirinya untuk menyebarkan dan juga membawa pengaruh tersebut. Setelah itu juga Abu A'la al-Mawlidi ini adalah pemimpin yang cenderung bersifat ortodoks ataupun tradisional dalam beberapa pemikirannya. Setelah itu juga Muhammad Syarif pada tahun 1893 hingga 1965. Muhammad Syarif sendiri itu adalah pendiri dari salah satu lembaga yang tadi, yaitu adalah Philosophical Congress tadi, bersama dengan Fakir yang lahir pada 1909. Setelah itu juga ada Dr. Abdus Salam yang lahir pada 1926. Selanjutnya adalah peradaban Islam di benua Eropa yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
benua Eropa ini tuh akan membahas dua negara. Ada yang tahu nggak nih negara apa yang akan kita bahas kali ini? Mesir bukan Eropa ya. Nah, pada benua Eropa ini kita akan membahas dua negara, yaitu yang pertama adalah Spanyol, yang kedua Prancis. Nah, Spanyol sendiri ini tuh berbatasan langsung dengan Prancis melalui sebuah pegunungan itu ya teman-teman. Nah, Spanyol ini tuh merupakan negara dengan menganut monarki konstitusional. Monarki konstitusional ini tuh berarti kepala negaranya tuh bukan presiden kayak kita, tapi mereka raja. Tapi memang pemerintahannya yang menjalankan itu perdana menteri. Nah, Spanyol ini tuh sekarang penduduknya sekitar 47 juta jiwa, yang menjadikannya negara kelima terbesar di Eropa. Kita masuk ke peradaban Islam Spanyol. Spanyol dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Andalusia. Nah, kalau mungkin nanti teman-teman menemukan negara dengan nama Andalusia atau soal-soal yang namanya Andalusia, jangan bingung karena Andalusia ini merupakan nama lain dari Spanyol. Nah, Islam masuk pada tahun 711 Masehi atau 93 Hijriah melalui Afrika Utara. Nah, mereka tuh masuk ke Spanyol di bawah pimpinan Torik bin Ziyad. Yang mana Torik bin Ziyad ini tuh membuka jalan ke Andalusia. Nah, pada misi penaklukan ini tuh terdapat 3 tokoh penting, yakni ada Torik bin Ali, Torik bin Ziyad, dan Musa bin Husain. Nah, ini teman-teman harus tahu ya, ada 3 tokoh lain nih yang berperan penting dalam peradaban Islam di Spanyol. Kemudian, kemajuan Islam di Spanyol dapat dibuktikan dengan peninggalan bersejarah yang masih berdiri hingga kini, seperti Masjid Cordoba, Istana Alhambra, Kota Azahra, Masjid Seville, dan Tembok Toledo. Nah, teman-teman ada yang pengen ke Spanyol nggak? Pengen. Mungkin kalau teman-teman pengen ke Spanyol, bisa menambahkan ini ya, 5 tempat ini kita dalam list destinasi wisata yang teman-teman kunjungi, karena biar teman-teman tuh bisa tahu, bisa lebih paham sejarah-sejarah Islam ataupun monumen-monumen pada kerajaan pada masa kejayaan Islam di Spanyol. Nah, pada masa kejayaannya Andalusia ini tuh bukan hanya sebagai negara Islam yang biasa aja. Mereka tuh menjadi pusat intelektual dan kebudayaan dunia Islam. Seperti aku mau ngasih contoh di salah satu kota di Andalusia, yakni adalah Cordoba. Nah, Cordoba ini tuh merupakan salah satu kota dengan penduduk lebih dari 300.000 jiwa, dengan apa ya, pendidikannya cukup maju dengan ada lebih 70 perpustakaan besar yang ada di Cordoba ini. Nah, di sana di Cordoba itu ilmu pengetahuan berkembang pesat, mulai dari astronomi, matematika, kedokteran hingga filsafat. Nah, di Cordoba ini tuh ada beberapa ilmuwan penting yang sampai saat ini tuh kalian tahu. Seperti contoh yang pertama ada Az-Zahrawi. Nah, Az-Zahrawi sendiri itu merupakan bapak bedah modern. Yang kedua ada Ibnu Rushd yang merupakan bapak rasionalisme. Dan yang ketiga ini tuh sering banget kita dengar, kita tahu, bahkan apa ya, kalau misalnya ada di momen tertentu tuh namanya beliau tuh sering disebut-sebut, yakni adalah Ibnu Sina. Pastinya kalian udah gak asing banget sama Ibnu Sina ini. Nah, Ibnu Sina itu merupakan ilmuwan dari Cordoba yang merupakan bapak kedokteran dunia ya, yang mana karya-karyanya itu tuh masih relevan hingga saat ini, bahkan masih digunakan untuk penelitian dalam dunia kedokteran. Nah, Islam di Andalusia itu tuh gak hanya menyumbang tentang ilmu pengetahuan, teman-teman. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di Islam di Andalusia itu tuh juga menciptakan tradisi seni dan arsitektur yang khas. Seperti contoh nih di Masjid Cordoba, itu aspek bangunannya kan megah, itu tuh berarti menandakan kemajuan konstruksi yang luar biasa pada saat itu, pada zaman itu.
700 tahun nih teman-teman. Jadi emang cukup lama juga ya Islam berkembang di Spanyol. Tetapi pada tahun 1492 itu terjadi Reconquista. Teman-teman ada yang tahu nggak Reconquista itu apa? Tidak tahu. Nah, Reconquista ini sendiri merupakan penaklukan kembali Spanyol oleh kerajaan Kristen. Nah, jadi kan tadi udah ditaklukin nih sama Torik di India. Pada 1492 direbut kembali, ditaklukkan kembali oleh kerajaan Kristen, sehingga banyak umat muslim nih yang diusir. Bahkan mereka nih dipaksa buat pindah agama. Kalau misalnya mereka nggak mau pindah agama, ya mereka diusir secara paksa. Terlebih pada salah satu kota nih namanya kota Granada, itu tuh jatuh ke tangan kerajaan Kastil, menjadikan banyak warga yang tinggal di sana itu kita dipaksa pindah agama, kalau nggak ya diusir secara paksa. Tetapi ini nggak semua warganya tuh keluar. Ada beberapa yang menetap dan berasimilasi dengan penduduk lokal, yang menjadikannya Islam itu memudar karena kan mereka berasimilasi, bercampur dengan penduduk yang berumat Kristiani tadi. Tetapi namun pada 1967 Islam diakui secara resmi di Spanyol. Hingga kini jumlah umat muslim di Spanyol diperkirakan sekitar 750.000 jiwa. Memang pendengarannya itu nggak terlalu banyak ya, tapi untuk negara-negara di Eropa ini tuh jumlahnya cukup fantastis ya. Jadi ada keturunan muslim Andalusia, jadi memang keturunannya yang terdahulu, atau imigran sementara pencari kerja, serta imigran tetap dari Maroko, Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Jadi teman-teman, meskipun peradaban Islam sudah berakhir ya di Spanyol, tapi warisan budaya, ilmiah dan arsitektur Islam itu tuh tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya Spanyol sendiri. Yang menjadikannya itu tuh Islam tuh tetap ada sangkut pautnya dengan budaya di negara Spanyol. Dan selanjutnya nih bergeser ke negara tetangganya Spanyol, yaitu Prancis. Islam berkembang di Prancis sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada tahun 1922 berdiri Masjid Mekah yang bernama Masjid Raya Yusuf. Nah, di Paris ini tuh pemerintahnya sudah memberikan izin untuk membangun Masjid Mekah. Jadi memang pemerintahnya sudah Saatnya jam kesepuluh
terbelakang ya kayak kan ini negara dari beberapa negara yang berbeda, jadi mereka menyatukan latar belakang melalui organisasi ini, organisasi FNMP ini. Nah, organisasi ini tuh berupaya mengkoordinasikan aktivitas masjid dan sertifikasi halal. Tetapi pada prakteknya memang sempat ada pengaruh politik yang menjadikan organisasi ini tuh kurang aktif dibanding organisasi lain. Dan yang kedua ada organisasi UDIV. Nah, berbeda dari organisasi FNMF ini, organisasi UDIV ini tuh merupakan organisasi terbesar yang mana organisasi ini tuh dianggap memiliki hubungan ideologis dengan Ikhwanul Muslimin. Nah, organisasi ini memiliki pengaruh signifikan dalam struktur representatif yang sering disebut sebagai Islam transnasional. Karena jaringannya tuh luas, jadi jaringan UDIF atau yang biasa disebut Serikat Organisasi Islam Prancis itu lumayan luas. Dan yang terakhir ada CORF yang merupakan Dewan Keagamaan Islam di Prancis. Itu tuh didirikan pada 6 November 1989. Jadi mungkin ya kurang lebih sekarang udah 30 tahunan lebih ya. Nah, organisasi ini tuh terdiri dari 15 orang pemuka agama muslim di Prancis. Itu tuh tugasnya itu tuh melakukan pengkajian terkait masalah-masalah kaum muslimin yang di Prancis. Seperti yang kita tahu kan, Prancis memang cukup frontal, cukup vokal menyuarakan Islamophobia. Nah, selanjutnya keberadaan Muslim di Prancis selain ditandai dengan banyak organisasi Islam kayak tadi, juga ditandai dengan yang utama, masjid banyak didirikan musliman warga muslim dan sekolah-sekolah warga muslim. Nah, keberadaan masjid di Prancis ini tuh gak hanya sebatas buat tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, pengajaran bahasa Arab, dan berkumpulnya komunitas muslim dalam berbagai kegiatan sosial. Jadi itu tempat berkumpulnya teman-teman kita yang beragama muslim di Prancis itu ya di masjid. Mereka sering melakukan sharing atau bertukar pikiran di beberapa masjid. Nah, pemukiman warga muslim nih, mereka yang beragama muslim di Prancis itu tuh mendirikan pemukiman wilayah yang berbasis agama Islam tuh di pusat kotanya kayak di Paris. Jadinya di dekat sana tuh ada wilayah yang untuk kebudayaan Islam itu cukup kental. Nah, selanjutnya kan sekolah-sekolah muslim di Prancis itu tuh gak hanya apa ya, yang mengadakan pelajaran umum, tetapi juga menekankan pendidikan agama Islam supaya di generasi mudanya Islam di Prancis tuh nggak luntur. Jadi itu mereka tetap tahu gimana tuh sejarahnya Islam, gimana sih Islam itu. Jadi kan mereka tuh nggak tergerus globalisasi ataupun ya budaya-budaya yang negatif lainnya yang ada di Prancis. Yang kedua, ada wanita makin banyak yang berjilbab di jalan-jalan. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, di Prancis ini tuh cukup vokal juga menyuarakan tentang sekularisme. Ada yang masih ingat gak sekularisme apa di sosiologi? Kita kebetulan dapat sekularisme. Kemudian sekularisme itu adalah paham pemisahan antara agama dan negara. Jadi mereka tuh kayak nggak setuju gitu loh kalau agama dan urusan negara tuh dicampur-campurin. Tapi ya dari wanita muslim sendiri tetap pendiriannya buat berjilbab lebih di depan umum. Jadi kan mereka tuh gak peduli mau diejek, mau dicemooh, mau dirasisin. Mereka tetap mempertahankan hijab mereka di tengah lingkungan yang kurang mendukung. Dan yang selanjutnya ada kegiatan pameran buku-buku Islam di Prancis. Nah, di Prancis sendiri, terlebih di Paris ya, itu tuh sering dilakukan pameran-pameran buku. Jadi itu pameran-pameran buku itu pameran bukunya itu dari pameran buku Islam klasik ataupun Islam modern. Yang ini tuh buat mempererat hubungan intelektual antara dunia Islam dan dunia Barat. Jadi biar umat muslim yang lain tuh tahu ya, dengan membaca buku yang dipamerin itu biar bisa lebih mendalam, mempelajari secara lebih dalam tentang sejarah Islam, baik dunia Islam pada zaman dahulu ataupun Islam sampai
ini modern, Islam yang ada di modern. Dan yang keempat, ada toko-toko makin banyak yang menyediakan makanan-makanan halal. Nah ini teman-teman, kayak contoh kan kalau di Indonesia ada kayak halal MUI. Nah itu kan berarti bahan-bahannya ataupun barang baku ataupun alat-alatnya kan sudah dicek secara detail ya. Jadi itu orang-orang lebih percaya, orang-orang lebih tertarik untuk membeli ataupun mengkonsumsi produk-produk yang sudah ada logo halal. Begitupun juga yang terjadi di luar negeri. Jadinya tuh orang-orang beranggapan, oh kalau misalnya udah ada logo halal, ada logo yang sertifikatnya udah halal nih, berarti emang udah kebersihannya ataupun bahan bakunya tuh udah terjamin. Jadi mereka nggak perlu khawatir lagi terkait mungkin kebersihan ataupun ya kesehatan yang terjadi kalau mereka mengkonsumsi makanan tersebut. Terus yang kelima, ada berkembangnya beberapa kelompok tarekat atau kelompok sufi seperti tarekat Qadiriyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Naqsyabaniyah, dan tarekat Tasyih. Nah, tarekat ini tuh berperan dalam menjaga tradisi spiritual Islam seperti mengajarkan zikir, membina hubungan persaudaraan antara umat Islam, baik pendatang maupun warga asli Prancis yang memeluk agama Islam. Nah, setelah selesai membahas peradaban Islam di benua Afrika ini, kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu adalah peradaban Islam di benua Afrika. Jadi kita udah di benua ya. Nah, Islam mulai masuk ke Afrika ini saat Rasulullah masih hidup. Ini pada tahun kelima kenabiannya beliau mengutus 15 sahabat berhijrah ke Habsyah atau Ethiopia. Nah, 15 sahabat ini tuh terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Nah, mereka tuh melalui jalur perdagangan laut yang dilakukan para pedagang Arab dan Persia. Itu mereka yang berhijrah ke Habsyah itu melahirkan peradaban yang namanya peradaban Swahili yang kental dengan tradisi Islamnya, teman-teman. Nah, kawasan pesisir seperti negara Somalia, Kenya, dan Tanzania menjadi pusat pertumbuhan budaya Islam dengan bahasa Swahili yang masih digunakan hingga sekarang. Jadinya tuh kayak negara-negara pesisir ini itu tuh masih menggunakan bahasa Swahili, yang mana bahasa Swahili kan ini yang kita tahu nih, kita dari tahun kelima kenabian Rasulullah, berarti kan ya udah cukup lama ya. Selain itu, pada tahun ke-6 Hijriah Nabi Muhammad, beliau mengutus sahabatnya yang bernama Hatib bin Abi Baltaah untuk menyampaikan surat dakwah. Ya, surat dakwah itu perintah untuk masuk Islam, suruh untuk masuk Islam deh, kepada Muqawqis. Muqawqis ini tuh penguasa Mesir atau gubernur Romawi Timur pada saat itu. Nah, kenapa sih? Siapa sih itu Muqawqis? Muqawqis ini tuh merupakan penguasa negara Mesir pada saat itu, yang akhirnya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan panglimanya yang bernama Amr bin As itu tuh berhasil menaklukkan Mesir. Jadi Mesir itu dibebaskan dari penjajahan bangsa Romawi. Nah, jadi pada saat itu tuh Mesir itu dijajah, yaitu dijajah oleh Muqawqis ini. Karena tadi aku udah nyinggung sedikit tentang Mesir, maka kita akan masuk ke negara Mesir yang pertama. Islam berkembang sejak abad ke-7 Masehi setelah ditaklukkan Amr bin As. Nah, tadi aku udah nyinggung dikit ya, Amr bin As siapa? Amr bin As itu panglima perangnya Umar bin Khattab. Jadi pada Mesir ini tuh banyak banget jasanya bagi peradaban Islam. Seperti contoh, Mesir itu menjadi pusat ilmu dengan berdirinya Universitas Al-Azhar di Kairo. Nah, seperti kita tahu, banyak dari warga Indonesia ini tuh yang pengen belajar, pengen
anyam dan pengen melanjutkan pendidikannya tuh di Universitas Al-Azhar ini. Karena apa? Karena di sana tuh ilmu pengetahuan maju banget, terlebih pengetahuan Islam. Kayak contohnya beberapa pendakwah ataupun ustaz-ustazah ya, intinya yang kita tahu di tanah air saat ini tuh ada yang sedang mengenyam ataupun berasal dari lulusan Universitas Al-Azhar ini. Nah, Al-Azhar itu didirikan oleh Jauhar Al-Fakir As-Sakhifi pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah atau pada tanggal 22 Juli 9 Juni 972 Masehi. Nah, universitas ini tuh menjadi pusat kajian tafsir, hadis, fikih, filsafat, hingga ilmu kedokteran. Jadi gak heran ya banyak yang pengen ke Universitas Al-Azhar ini. Nah, di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 muncul upaya pembaruan Islam. Ini tuh materinya udah pernah kita bahas di kelas 11 yang lalu ya. Itu adalah pembaruan Islam di dunia modern. Nah, kenapa sih Islam itu perlu diperbarui? Nah, Islam itu perlu diperbarui supaya lebih relevan dengan zaman sekarang. Nah, ada pada saat itu tuh muncul beberapa penguasa atau tokoh-tokoh penting yang ingin melakukan pembaruan Islam. Seperti yang pertama ada Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini tuh udah gak asing di telinga kita. Nah, Muhammad Abduh itu melakukan pendekatan ilmu modern dan dengan pendekatan ijtihad juga. Dengan tujuan yang seperti tadi memperbarui tradisi Islam agar relevan dengan masa modern. Nah, dari selanjutnya ada Rashid Ridho dan Jamaluddin Al-Afghani. Nah, untuk negara-negara di benua Afrika lain itu akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya ada di benua Afrika ada Aljazair. Yaitu di Aljazair sekitar 99% penduduknya beragama Islam, menjadikan Islam sebagai agama mayoritas dan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Sejak tahun 1980-an terjadi kebangkitan Islam yang ditandai dengan semakin aktifnya generasi muda dalam kegiatan kajian keagamaan, pembangunan masjid di berbagai daerah, serta tumbuhnya kesadaran untuk memperkuat ekonomi umat. Pemerintah Aljazair juga berperan aktif dalam pengembangan pendidikan Islam. Mereka mendirikan lembaga-lembaga studi Islam, membuka jurusan keislaman di universitas, dan sering mengadakan seminar pemikiran Islam untuk memperkuat wawasan keagamaan dan mempererat persatuan umat. Lalu yang selanjutnya ada Tunisia. Islam masuk ke Tunisia sekitar tahun 670 Masehi melalui ekspansi kekuasaan Bani Umayyah. Mayoritas penduduknya menganut mazhab Sunni Maliki dan Islam menjadi dasar kehidupan sosial, budaya, dan hukum. Salah satu lembaga Islam paling berpengaruh di Tunisia adalah Jam'iyah Zaidunah yang terkenal sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam. Nah, lembaga ini telah melahirkan banyak ulama besar yang berkontribusi dalam pengembangan pemikiran Islam di dunia. Lalu selain itu, Tunisia juga berperan aktif di kancah internasional, yaitu melalui keterlibatannya dalam organisasi Konferensi Islam atau OKI. Nah, negara ini dikenal memiliki diplomasi yang kuat untuk memperjuangkan isu-isu di dunia Islam dan menjaga hubungan baik antar negara Muslim. Lalu ada peradaban Islam di benua Australia dan Pasifik. Islam masuk kawasan Australia dan Pasifik melalui para imigran Muslim dari berbagai negara seperti Turki, Mesir, Timur Tengah, Balkan, Pakistan, India, dan Indonesia. Umat Islam
kasih dari kelompok kami. Kita buka untuk sesi tanya jawab, dan siapa yang mau tanya terlebih dahulu? Sebutkan nama dan absennya ya teman-teman. Salwa dulu. Salam. Perkenalkan, saya Salwa dari absen 20. Saya ingin bertanya, apa peran organisasi Muslim di Amerika dalam memperkuat komunitas Islam? Terima kasih. Apa? Apa peran organisasi Muslim di Amerika dalam memperkuat komunitas Islam? Setia apa? Saya Setia Zara Sifya, umur 28, ingin bertanya bagaimana proses masuk dan perkembangan Islam di Pakistan. Terima kasih. Nasita. Nama saya sudah Mulyati, saya ada 20. Saya bertanya, sebutkan bukti kemajuan peradaban Islam di Spanyol atau Andalusia. Julia. Saya Julajil Sukma, yang ke-13. Bertanya, sebutkan 3 periode utama dalam sejarah perkembangan peradaban Islam. Hani. Saya Jessica Alexandra, absen 8, mau bertanya, apa yang dimaksud dengan peradaban Islam? Oke. Ada yang lagi? Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Oke. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gani. Apa yang dimaksud dengan peradaban Islam? Peradaban Islam adalah kumpulan bentuk kemajuan identitas terluas yang berhasil dicapai umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, baik yang berbentuk fisik atau bangunan, jalan, bendungan, maupun non-fisik seperti nilai, budaya, tatanan masyarakat, dan sebagainya. Izin menjawab pertanyaan Julia. Ada 3 periode utama perkembangan peradaban Islam, yaitu yang pertama periode klasik, periode pertengahan, dan yang terakhir periode modern. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Setia, bagaimana proses masuk dan perkembangan Islam di Pakistan. Islam masuk ke wilayah Pakistan melalui India pada abad ke-13 hingga ke-15 dan berkembang pesat melalui kerajaan-kerajaan Islam. Bukti peradaban Islam di sana terlihat dari masjid, bangunan bersejarah, dan karya sastra. Setelah masa penjajahan Inggris, umat Islam berjuang hingga akhirnya berdirilah negara Pakistan pada 14 Agustus 1947 dengan tokoh pendiri bernama Muhammad Ali Jinnah. Izin menjawab pertanyaan Nasita. Ada bukti kemajuan peradaban Islam di Spanyol, antara lain Masjid Cordoba, Istana Alhambra, Kota Azahra, Masjid Seville, dan tembok Toledo. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir dari Salwa, apa peran organisasi Muslim di Amerika dalam memperkuat identitas Islam? Organisasi Muslim di Amerika seperti Muslim Student Association atau MSA, Islamic Medical Association atau IMANA, dan Islamic Society of North America atau ISNA berperan penting dalam kegiatan dakwah, pendidikan, penelitian sosial, serta memperkuat identitas Muslim di tengah masyarakat multikultural. Apakah ada yang bertanya lagi? Maksudnya dari yang sudah disampaikan, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan lagi. Oke. Kalau sudah paham semuanya, mohon maaf bila kita tadi yang menyampaikan materi ada salah kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi